sampai sampai keluarga semuanya dipanggil. Lebaran pun siangnya kayak gitu lagi gitu. Makanya saya tuh baru baru apa ya baru enakan tuh pikiran tuh baru hari ini terus lagi habis lebaran di rumah aja saya baru enakan. Kalau dibilang lebih baik sebenarnya dari yang pertengahan puasa yang saya sempat nulis di status itu lebih parah lagi sih gitu. Cuma yang parahnya itu sempat yang jam 3 subuh sebelum jam 3 subuh yang paginya mau sholat id itu mama yang udah kayak mau ketemu nenek saya yang udah meninggal gitu kan. Ternyata udah yang udah pertama kali denger mama tuh ikhlas udah siap gitu, dipanggil. Jadi kan kita panik gitu. Terus pas lebaran pun sekitar jam 10-an kayak gitu lagi gitu kan. Panggil keluarga lagi, bacain Al-Qur'annya lagi, bacain lagi. Tapi memang tahap sampai sekarang ya mama masih bisa bertahan ya, alhamdulillah bang. Maunya dia tuh pengen mama tuh pengen ketemu mamanya yang udah meninggal kan, nenek kan. Terus mama udah ikhlas gitu, mama udah siap dipanggil. Terus kebetulan ada saudara saya yang memang seorang ustadz gitu kan, kita kayak dikasih pengarahan, dikasih masukan, dikasih omongan, ya udah bisa harus siap-siap ikhlas ya nerima ya, karena memang waktu kemarin tuh kondisi mama tuh napasnya udah ya sekarang sih sebenarnya napasnya tuh udah setengah, udah pakai selang gitu, karena ada penyempitan di sini, jadi untuk makan sama napas pun susah banget. Nah kemarin tuh kondisinya ngap-ngapan gitu kan, kayak emang benar-benar kayak orang mau pergi gitulah gitu. Kalau untuk masalah kankernya udah lebih apa ya, udah menjalar ya, kalau dibilang sih udah titiknya tuh udah bukan di tempat yang lama lagi, tapi ada beberapa titik. Dan mama pun sekarang udah tahu sebenarnya sih dari yang 2 tahun lalu itu yang pas awal covid itu udah ada di titik lain kan, cuma mama kita nggak kasih tahu. Tapi sekarang mama udah tahu kondisinya, jadi memang udah bukan satu titik lagi, ada juga di paru, terus di saluran tipisnya. Ya semoga sih apa ya kan ada 2 itu, belum lagi yang di tempat yang lamanya gitu kan, tapi itu belum tahu ya. Jadi berharap sekarang ya cuma bisa terjelas, karena dari 2017 sih kalau dipikir-pikir kasihan banget, 24 jam mama tuh ngerasain sakit. Dan sekarang pengobatan kita cuma kasih obat-obat penghilang rasa sakit, sama nanti kalau kondisi mama udah bagus mau dibedah lambungnya untuk dikasih makan, jadi supaya makannya itu nggak dari hidung, nggak dari kan naruh selang di hidung kan. Maksudnya itu dari dokter bilang kalau makan yang harus itu bisa naik berat badan lagi. Udah lanjut sih dibilangnya. Kalau yang terakhir 3B yang tahun 2017. Kalau yang terakhir ini Udah lah, tapi memang dari mamanya sih sebenarnya dia kalau nggak ngerasa sakitnya itu nggak datang, sama napasnya itu nggak setengah-setengah, ya mama sih masih kuat-kuat aja. Dari 2017 sih enggak gitu kan. Kalau mama tuh orangnya kayak ya udah satu aja gitu, karena kan udah dipotong ususnya gitu kan. Kita mikir, dokter pun udah bilang oke, udah sembuh, udah bisa makan ini itu. Kita tuh udah ya udah buat apa lagi gitu. Ternyata kan di 2019 kan operasi lagi, kena lagi, dan sampai akhirnya sekarang yang kena lagi. Sekarang sih apa ya tadi aku bilang kasih obat-obat untuk mengurangi rasa sakit, udah nggak dirawat. Jujur sih dokternya udah kayak mentok gitu, mau apa lagi gitu kan. Terus kena parunya mau diapain lagi gitu, mau dipotong-potong, masa anggota badannya mau dipotong semuanya gitu kan, gak mungkin juga. Makanya aku lagi nyari kemarin sih sebenarnya sebelum mama drop itu udah sempet ketemu sama dokter di Dharma ini. Sekarang kan Dharma ini kan apa ya, sakit kanker ya, cuman mama keburu drop jadinya belum sempet ditangani. Nah kalau kondisi sekarang, kondisi mama yang udah kurus banget, kondisi makanan lagi tuh dari bulan kemarin udah yang nol banget, susah untuk dipindah walaupun ada tindakan.
sebenarnya mama masih bisa ngomong, masih bisa, cuman yang nggak bisa tuh rame-rame gitu. Kalau kayak lebaran kemarin aja tuh tetangga tuh emang nggak bisa lihat mama kalau nggak bisa gitu, karena mama tuh kalau nggak rame-rame tuh udah ngap-ngap nih. Kayak jendela kamarnya itu mesti dibuka gitu, walaupun dikasih AC gitu tetap harus ada kayak lapang gitu. Kemarin ngomongin mama mau ngomong apa mah gitu kan, mama enggak. Kemarin sih enggak kitanya tuh kita itu udah sempet ngomong gitu. Kita kalau ada ngomong apa cuma itu aja, mama ikhlas, mama punya Allah, dia kan ngomong kayak gitu. Ya siapa sih yang enggak nangis gitu kan anaknya. Makanya dari mulai malam takbiran itu sampai kemarin tuh ya pusing banget. Tapi sekarang ya lihat mama masih bertahan kayak gini, jadi pelan-pelan punya timbul rasa semangat lagi. Semoga sih masih ada momentum sih. Dari puasa awal kemarin sih selalu nginep di sini kan. Terus sampai lagi pas kemarin kondisi mama kayak gini, paling ninggalinnya ya kemarin aja tuh yang kalau ada syuting aja itu, kalau nggak ada syuting nggak kemana-mana gitu. Paling kayak tadi aja pergi ke rumah adik lebaran. Jadi dari kami itu sendiri mau mengurangi aktivitas nggak sih Kak untuk menjaga mama aja? Nah untungnya kan di sini kan banyak keluarga kan, jadi di sini ada 5 rumah. Nah itu kakaknya semua, ada adiknya mama satu, sisanya kakaknya. Masing-masing keluarga kan ada sepupu, ada keponakan yang bisa bantuin, ada kakak saya juga yang bisa bantuin. Jadi selama masih ada kerjaan saya nggak bisa tolak gitu kan, karena memang butuh banget kerjaan itu ya butuhnya buat pengobatan, karena kan obat kita setiap hari kan beli obat terus gitu kan, beli isi ulang oksigen terus ya gitu. Jadi memang butuh banget. Jadi untuk kerjaan udah selagi ada ya emang buat orang tua, udah mikirnya tuh ada buat kerja buat mama gue, buat obat sekarang aja. Kalau buat kamar mandi mama kan udah enggak tuh, semuanya di kasur semua, udah pakai selang khusus, udah pakai selang untuk buang air besarnya gitu. Paling karena masalahnya sih untuk yang bagian luar, bagian sini, karena mungkin tiduran terus jadi lecet kan sininya kan, jadi makanya mama tuh suka minta dibenerin posisinya gitu. Akhirnya kemarin juga cari kasur yang memang buat orang-orang di laut termasuk dalam waktu lama, kayak kasur udara gitu, yang udara itu bisa ganti-gantian bola-bolanya, jadi nggak neken di titik itu terus, kayak gitu-gitu sih paling. Terus gitu kalau di tengah malam bangun mama sakit ya terpaksa bangun gitu kan. Pokoknya kita tuh kalau mama belum tidur ya belum bisa tidur kayak gitu. Jadi sering begadang juga nih ya? Sering gitu kan Pak. Paling kalau misalnya biasa sih kan kalau selama ini sih memang kakakku kan yang paling jagain banget kan, karena memang aku harus kerja, jadi dia ngerti banget masalah cara ngasih minum, cara ini itunya tuh kakak saya kan. Tapi kemarin sih udah belajar nih cara ngasih minumnya, udah bisa. Tapi kalau untuk kayak ngobatin yang lukanya ini, kalau saya jujur belum berani gitu, karena ngeliat mama sakitan aja tuh saya langsung keluar, langsung nggak mau lihat. Ya kemarin aja waktu mama sakit tuh bener-bener mau ngangkat aja tuh nggak tega. Sempat ada keluhan nggak sih Kak mama dari sakit ini? Dia tuh rasanya itu kanker tuh kayak perih di bagian kankernya ya. Sempet yang waktu tahun lalu sih kayak di sayap pisau gitu sih di daerah sakitnya itu. Terus yang untuk daerah sininya ya napasnya setengah-setengah, makanya capek banget. Sama yang bagian ujungnya karena lecet tidur terus gitu lama. Dulu kan sempat sembuh ya. Nah kambuhnya lagi semasa mulai pandemi terus kena COVID atau seperti apa? Kalau dari awal dari 2017, kemo 2018, terus 2019 akhir pun sempat umroh kan, maksudnya udah sehat nih gitu kan, udah selesai kemo segala macam kan, udah sehat belum, harus tanya sama dokter, kalau saya mau umroh boleh nggak? Kalau udah bisa, itu udah semua. Ternyata
di 2019 pertengahan itu sakit lagi. Nah terus di 2020 itu sempat diradiasi di bagian saluran tipisnya itu, dan di 2020 pun itu memang kita udah tahu ada di paru juga, tapi memang waktu itu fokusnya di satu tempat dulu pengobatannya. Nah di radiasinya sebenarnya belum ada tindakan apa-apa. Kalau radiasi itu kan untuk mengecilkan atau melunakkan sel kankernya itu. Nah mungkin ya harusnya ditindak, entah itu dipotong atau apalah, tapi memang karena kemarin kondisinya COVID, rumah sakit full, dokternya juga sempat kena, jadi memang dari yang 2020 itu sampai sekarang belum sempat ketemu dokter. Ketemu ini pun karena mama tuh udah nggak bisa makan, udah berhari-hari. Biasanya tuh makannya ya 1 sendok 2 sendok masih bisa, terus lanjut lagi. Kemarin tuh terakhir sempat nggak bisa makan sama sekali. Gulanya aja waktu itu sempat 40. Awal kali dibawa ke rumah karena gulanya tuh 40. Sebenarnya sih kalau mau sembuh lagi pengen ngajak jalan-jalan lagi, bukan karena kan kayak dulu pun setiap tahun atau sebulan berapa kali tuh nyenengin mama lah gitu kan, kayak ngasih hadiah buat dia. Ya sekarang sih kalau mau sembuh lagi ya pengen ngajak mama jalan-jalan lagi. Udah nggak bisa sama sekali gitu kan. Paling pokoknya intinya kemana yang bisa kita pergi ada kita pergi, yang nggak bisa jauh-jauh, bisa kalau mau keluar kota aja ayo gitu, mau keluar negeri juga ayo gitu kan. Asal mau sehat mah insyaallah ya mau nyenengin lah gitu orang tua. Kok Pengen karena dari dulu itu memang sering banget ngajak mama jalan-jalan, ngajak mama sekolah. Pengennya kayak gitu lagi, pengen bisa kayak gitu lagi. ada Kan salah satu sosok yang selalu nemenin kakak ya kak, bimbing jalan kemana-mana. Terus melihat sekarang mama cuma ada di tempat itu kak. Ya pokoknya tuh intinya kemarin tuh lebaran itu full seharian aku nangis nggak berhenti gitu kan, dari mulai jam 3 subuh terus paginya siangnya segala macamnya, karena dari terakhir yang syuting itu tuh kondisinya tuh masih dibilang oke lah gitu, walaupun nggak normal ya, masih sambil main handphone sambil nonton YouTube mama gitu. Karena mama nggak bisa makan, itu cuma lihat YouTube yang orang-orang makan gitu kan. Nah pas kemarin selesai syuting tiba-tiba udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah ngapa-ngapain, sedih banget, nangis banget, sampai udah di mana titiknya udah sedihnya minta ampun ya, sampai akhirnya sekarang ini udah pelan-pelan udah bisa menerima kondisi mama. Dan karena mamanya yang semangat itu lagi, jadinya biasanya tuh positif, kayaknya insya Allah masih bisa disembuhin. Kemarin tuh jujur mikirnya udahlah ini mama terakhir kayaknya deh, mama di sini kita lama, tapi sekarang masih seger lagi, masih semangat lagi. Kalau mama kan sekarang udah di tempat tidur aja, udah nggak usah kenapa-napa. Jangan kan dulu deh Februarian itu masih terima kerjaan bareng gitu kan. Kalau sekarang kan zamannya digital ya, masih ada kayak iklan-iklan buat Instagram gitu. Sempet itu tuh list kerja tuh banyak banget, ada yang live bareng produk, terus ada yang bikin story, ada yang bikin feed, ada yang datang ke kantornya. Itu mama tuh masih ngerjain gitu. Dan memang terakhir tadi tuh yang pas sama produk itu hingga 1 kali postingan mama nggak ikut, karena di situ mama udah mulai nggak sakit banget dari situ. Saya berharap sih mama masih bisa disembuhin gitu. Jujur kemarin tuh sempet dapat saran kan sama temen-temen kenapa nggak berobat di Penang gitu kan. Kemarin tuh udah sempet ngobrol sama dokter perwakilan di sini, udah saya ceritain kondisinya gitu. Semoga sih mama masih bisa, saya pengen dan itu kalau emang masih bisa dibawa ke sana, saya pengen bawa mama tuh berobat ke sana. Semoga sih nggak telat lah, masih bisa diobatin aja, pengennya sih kayak gitu, kan masih bisa ditangani. Yang terakhir aja kan harus kemo, cuma dokter sini bilang katanya kondisi mama tuh udah nggak mungkin kemo lagi, pasti nggak akan kuat. Makanya kan bingung, kemo aja udah nggak bisa, terus di operasi juga kondisi kayak gini gitu kan. Ya berharap yang terbaik lah. Semoga masih bisa ditangani lah. Pengennya kayak gitu. Tapi sebenarnya sih tadi saya ngobrol sama kakak saya tuh
ini kan pengobatannya kan masih panjang banget. Yang sekarang aja dengan kondisi berat mama tuh di bawah 40 kilo tuh harus naikin berat badan dulu kan. Dan nanti dalam waktu dekat entah itu kapan kita tuh pengen bawa mama untuk